Baik, selamat datang di video ini. Pada video ini kita akan belajar tentang tanda baca dan penggunaannya. Nah, ada beberapa tanda baca itu ya cukup banyak. Nah, berikut adalah macam tanda baca. Yang pertama ada titik, kemudian koma, tanda tanya, tanda seru, tanda hubung atau strip, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda pisah, tanda elips, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring atau garing, dan tanda penyingkatan atau apostrof. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tanda titik. Baik, yang pertama ada titik. Berikut adalah beberapa fungsi dari titik atau tanda baca titik ini ya. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu digunakan untuk mengakhiri kalimat. Dulu waktu sekolah dasar pasti Bapak Ibu sudah diajarkan tentang penggunaan tanda titik. Nah, mungkin sudah sedikit paham atau mungkin lebih sangat paham tentang penggunaan titik pada fungsi ini. Dan berikut adalah contoh-contohnya, yaitu hari ini saya belajar di rumah. Nah, perhatikan pada kata terakhir, rumah, kemudian titik. Nah, ini di sini penggunaan titiknya tidak perlu diberi tanda baca lainnya, karena ini sebagai mengakhiri kalimat. Letaknya atau posisinya yaitu menempel dengan kata di sebelah kiri atau di depannya, seperti itu. Dan yang kedua, Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Nah, ini sama ya, titiknya menempel di kata depan atau kata sebelah kirinya. Dan yang kedua, digunakan untuk penomoran. Nah, penomoran subjudul. Subjudul ini biasanya kalau Bapak Ibu membuat sebuah karya ilmiah, kemudian artikel ilmiah, makalah, atau mungkin PTK, ketika yang mengajar atau mungkin membuat sebuah laporan. Nah, itu biasanya penomoran pada subjudul itu digunakan. Nah, ini adalah salah satu contoh penomorannya atau urutannya ya. A, kemudian kalau beranak lagi, jadi penomorannya tidak, kalau poin A itu memiliki anak, yaitu menggunakan angka 1, 2, 3. Kemudian kalau 1, 2, 3 itu beranak lagi, itu kemudian menggunakan A kecil, B kecil, nah seperti itu dan seterusnya. Berikut adalah contohnya. Kemudian penomoran judul, gambar, dan tabel. Nah, itu biasanya kalau gambar seperti ini ya, 1.1, tabel 1.1. Nah, gambar 1.1 ini menandakan gambar tersebut ada di bab 1, kemudian gambarnya itu yang pertama. Sama seperti tabel. Nah, biasanya tabelnya itu pada bab 1, kemudian itu merupakan tabel pertama. Kalau untuk seterusnya biasanya tabel kedua, ketiga. Berarti kalau sama di bab satunya, berarti tabel 1.2, 1.3. Apabila ada di bab 2, berarti menjadi tabel 2.1, tabel 2.2, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Dan untuk menuliskan angka, nah ini mungkin hampir setiap hari kita bersinggungan dengan angka-angka seperti ini ya, 12.000 dan 56,56.50. Ini biasanya berupa nilai. Kemudian persentase 80,50% atau 80,5% seperti itu. Kemudian waktu, nah ini yang hampir setiap hari, pukul 17:10 atau pukul 5 sore lewat 10 seperti itu dan seterusnya. Ini silahkan dipahami ya. Dan untuk singkatan, nah ada beberapa singkatan yang mungkin Bapak Ibu pernah gunakan di luar konteks chat-chatan seperti itu ya. Chat-chatan kan memang sudah memiliki cara tersendiri untuk menyingkat sebuah kata. Nah, berikut adalah contoh tanda titik digunakan untuk singkatan. Yang pertama itu ada gelar depan, yaitu Dr. Andi.
atau Dr. Andi, seperti itu. Kemudian 2 gelar depan, Profesor Dr. Agus atau Profesor Dr. Agus. Kemudian kalau gelarnya di belakang yaitu Arya MPD. Nah, perhatikanlah penggunaan dari simbol titik tersebut. Nah, ini sudah ada caranya sendiri, tinggal Bapak Ibu ikuti saja. Seperti itu. MPD ya, jelas Magister Pendidikan. Kemudian untuk menyingkat sebuah kata, DST dan seterusnya dan lain-lain titik. Dan ETC ini dalam berbahasa asing, jadi apa itu dicetak miring seperti itu. DSB dan sebagainya. Nah, dari awal sampai akhir ini tadi penulisannya itu sama, yaitu menempel pada kata atau huruf di sebelah kiri atau di depannya. Nah, lihat kan, ini contoh yang pertama sama ya, sebelah kiri. Kemudian ini juga menempel sebelah kiri. Nah, ini format tersendiri ya. Kemudian ini sama ya, ini menempel. Kemudian ini sama semua. Kalau kalimat seperti ini, misalnya ini dibuat menjadi kalimat lanjutkan hari ini saya belajar di rumah titik. Setelah itu spasi baru Indonesia terdiri dari ribuan pulau, seperti itu. Dan ini ya nomor, biasanya kalau ada yang di bagian tabel itu sebelah kiri biasanya nomor disingkat NO titik, dan di bagian atas surat biasanya yang terhormat titik dan seterusnya, seperti itu. Untuk selanjutnya ada koma. Digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat seperti daftar, keterangan, atau kata sambung. Pertama, saya membeli buku, pensil, dan penghapus. Lihat penggunaannya sama seperti titik tadi ya. Ini salah. Ini bukan ini. Saya membeli buku, pensil, dan penghapus. Silakan dilihat letak dari komanya sama menempel dengan kata atau huruf di sebelah kiri atau di depannya, seperti itu. Nah, sejauh 17,5 km. Nah, ini ya, kalau tadi itu kita membahasnya yang titik, dan namun yang ini kita bahasnya koma, yaitu Arya, spasi, MPD. Nah, kalau penggunaan angka biasanya itu tanpa spasi, namun kalau kata atau kalimat lain biasanya itu menggunakan spasi baru kata selanjutnya. Nah, Sabtu, nah ini ya, Sabtu 8 September 2024. Nah, untuk ini yang biasanya menggunakan sebuah kutipan dalam buku atau yang suka membuat artikel atau karya ilmiah biasanya seperti ini, penggunaan tanda komanya. Menurut Soekarno, koma kutipannya apa atau ucapannya apa? Merdeka adalah bla 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 bla, seterusnya, seperti itu. Nah, berbeda kalau kutipannya dulu baru pengarangnya atau si orang yang mengucapkannya. Nah, seperti ini. Merdeka adalah koma baru tanda kutip ini. Nah, lihat perbedaannya ya, letaknya ya. Koma dulu baru tanda kutip, itu kalau namanya atau orangnya yang berkata. Kemudian kalau kutipannya dulu baru formatnya seperti ini. Nah, ini yang cukup banyak ya. Bapak Ibu harus bisa menghafalnya atau mungkin mengingatnya. Dipakai pada konjungsi dalam kalimat. Nah, berikut kata penggunaan komanya sebelum kata tersebut atau setelah kata tersebut. Nah, kalau sebelum kata tersebut itu kata-kata seperti sedangkan, melainkan, yakni, yaitu, padahal, dan bahkan. Setelahnya yaitu, oleh karena itu, akan tetapi, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun demikian, baru kata atau kalimat selanjutnya. Nah,
ini kita bahas satu persatu contohnya. Sebelum konjungsi, sedangkan. Perhatikan kalimat tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode A efektif untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan metode B lebih berfokus pada pengurangan biaya produksi. Nah, ini tanda sebelum konjungsi lah. Ini konjungsinya, ini tandanya. Tandanya itu seperti sebelumnya atau sebelum kata atau konjungsinya. Tetap posisinya yaitu menempel pada kata atau huruf di sebelah kiri atau depannya. Kemudian melainkan, tujuan penelitian ini untuk membandingkan metode pengajaran tradisional, melainkan untuk mengevaluasi dampak penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, sama ya, menempel dengan kata depannya, kemudian baru konjungsinya. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan tanda koma yang letaknya sebelum konjungsi. Yakni, faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan proyek ini yakni ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten perlu mendapatkan perhatian lebih. Dan yaitu, penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu tingkat pendidikan dan penghasilan untuk mengukur dampak terhadap kesejahteraan sosial. Padahal, hasil memperlihatkan ada penurunan kualitas produk. Padahal, kondisi lingkungan uji telah disesuaikan dengan standar internasional. Bahkan, penemuan terbaru ini tidak hanya mendukung teori yang ada, bahkan membuka peluang untuk pengembangan teknologi baru di bidang energi terbarukan. Nah, ini adalah konjungsi dan contoh-contoh dari letak dari tanda koma tersebut. Nah, kemudian selanjutnya tanda koma setelah konjungsi. Oleh karena itu, data menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan energi terbarukan dalam 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, nah, perhatikan ya. Letaknya itu setelah kata oleh karena itu, namun tetap menempel pada kata atau huruf di sebelah kiri atau di depannya. Sama. Diperlukan kebijakan yang lebih mendukung investasi di sektor tersebut. Akan tetapi, teknologi ini terbukti efisien dalam uji laboratorium. Akan tetapi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan teknis. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan memiliki dampak besar terhadap perkembangan tanaman. Jadi, pengelolaan lingkungan yang baik sangat penting dalam pertanian. Selanjutnya, dengan demikian, penelitian ini berhasil menemukan korelasi antara gaya kepemimpinan dan produktivitas karyawan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Studi ini menemukan bahwa polusi udara berkontribusi signifikan terhadap masalah kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan tindakan mitigasi yang lebih intensif oleh pemerintah. Penurunan tingkat kemiskinan terjadi secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, ketimpangan ekonomi di beberapa daerah masih menjadi masalah serius. Nah, itu adalah contohnya penggunaan tanda koma setelah dan atau sebelum konjungsinya. Kemudian tanda tanya digunakan pada akhir kalimat yang berupa pertanyaan, digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya, atau masih bertanya-tanya seperti itu ya. Dan ini adalah contohnya, apa kamu sudah makan? Nah, jelas ya, gunanya di akhir kalimat, kemudian menempel dengan kata atau huruf di sebelah kirinya atau di depannya. Apakah metode A mampu meningkatkan motivasi belajar siswa? Ya, sama ya, penulisannya dan penggunaannya. Kemudian, bagaimana pengaruh model pembelajaran A dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Nah, juga. Kemudian yang kedua itu contohnya, Monumen Nasional dibangun pada tahun 1961. Nah, ini masih
benar atau tidaknya. Jadi masih bertanya-tanya seperti itu, atau masih diragukan ya. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Benarkah demikian? Ya, kurang tahu atau mungkin ragu seperti itu. Nah, lanjut ke tanda seru. Digunakan untuk mengakhiri kalimat seru atau perintah yang menunjukkan ekspresi kuat. Sesuai dengan gambarnya, ya ada yang marah, ada yang menyuruh atau perintah, kalimat perintah atau kalimat yang tegas. Bisa seperti itu. Cepat lari. Nah, ini jelas ada kalimat atau ya kalimat perintah. Kemudian wow, pemandangannya sangat indah. Nah, ini ekspresi ya. Ekspresi. Ini beda, ini marah. Ini ekspresi terpukau. Hebat sekali kamu bisa menyelesaikan tugas itu. Sama letaknya itu menempel dengan kata atau huruf di sebelah kirinya atau di depannya seperti itu. Nah, selanjutnya silakan simak video selanjutnya atau tunggu saja untuk tanda baca lainnya. Ini yang sudah kita pelajari. Ada 4 titik, koma, tanya, dan seru. Dan terima kasih sudah menonton video ini.